Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan meroleplay metode fungsional dalam manajemen keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Tunasya Rahman dengan NIM 1040635 sebagai perawat A. Saya Tisa Febriani dengan NIM 1040613 sebagai pasien. Saya Supriyanti Wati dengan NIM 1040617 sebagai perawat B. Saya Lubna Jalasili dengan NIM 1040659 sebagai narator. Saya Dalima Rizkia dengan NIM 1040619 sebagai adik pasien. Saya Febri Febriani dengan NIM 104066079 sebagai kepala ruangan. Selamat menyaksikan. Metode keperawatan fungsional merupakan suatu pendekatan yang digunakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Fokus utama metode fungsional ini yaitu terhadap pemenuhan fungsi atau kemampuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini biasanya diberikan pada pasien yang mengalami masalah pada aspek fisik atau kognitif, misalnya pada pasien lanjut usia, pasien dengan cacat fisik, atau pada pasien pasca operasi. Metode ini lebih difokuskan kepada pemberian perawatan kepada pasien secara holistik melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial. Bertujuannya untuk memberikan asuhan keperawatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta membantu pasien untuk mencapai tingkat kemandirian optimal dengan melibatkan pasien dan keluarga pasien. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam metode fungsional. Yang pertama itu ada penilaian fungsional dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan fungsional pasien dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, misalnya seperti mandi, berpakaian, bergerak, seperti miring kanan dan juga kiri, lalu makan, serta kegiatan dasar lainnya yang wajib dilakukan setiap hari tetapi tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien. Nah, yang kedua itu dengan penetapan tujuan fungsional. Dengan menetapkan beberapa tujuan perawatan yang berorientasi pada proses pemulihan atau peningkatan kemampuan fungsional pasien secara optimal. Nah, ini tujuannya harus spesifik sehingga dapat diukur. Hal tersebut berorientasi pada kemajuan kesembuhan pasien yang dapat dinilai secara objektif. Yang ketiga, perencanaan perawatan yang berfokus pada fungsi membuat rencana perawatan pasien berfokus pada pemeliharaan dan pemulihan fungsi fisik maupun kognitif pasien. Hal tersebut mencakup latihan fisioterapi, terapi okupasi, serta intervensi lainnya yang berfokus untuk meningkatkan kemandirian pasien. Yang keempat, kolaborasi tim. Berkolaborasi dengan berbagai profesional pemberi asuhan kesehatan, misalnya dokter, fisioterapi, perawatan lainnya, serta tenaga ahli lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk bekerja bersama dalam memberikan perawatan optimal kepada pasien sehingga komprehensif dan terkoordinasi. 5. Pendidikan pasien dan keluarga. Melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga tentang bagaimana cara untuk menjaga dan meningkatkan fungsi fisiologi maupun psikologi serta sosial selama pasien dirawat sampai pasien pulang ke rumah, termasuk teknik pemeliharaan, edukasi tentang latihan, serta adaptasi pasien selama perawatan maupun proses penyembuhan. 6. Pemantauan dan evaluasi berkala. Pemantauan dilakukan secara konsisten dan bertahap terhadap kemajuan pasien. Untuk kelebihan, 1. Perawat lebih kompeten dengan jenis keterampilan tertentu karena tugasnya spesifik dan berulang, yaitu spesialisasi. Yang kedua, manajemen lebih efisien dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik, manajemen klasik. Yang ketiga, sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga perawat profesional karena non-profesional dapat menggantikan tugas sederhana. Yang keempat, memudahkan kepala ruangan dalam pengawasan staf perawat. Yang kelima, mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah menyelesaikan tugas yang spesifik. Kelemahan metode fungsional yang pertama, asuhan keperawatan terfragmentasi atau terpilah-pilah sehingga pelayanan menjadi tidak holistik dan proses keperawatan sulit dilaksanakan. Yang kedua, tidak memberikan kepuasan pada pasien karena kurangnya kontinuitas pelayanan oleh satu perawat. Yang ketiga, perawat cenderung meninggalkan pasien setelah tugasnya selesai dan melaksanakan tugas di luar keperawatan. Dan yang keempat, kepuasan kerja secara keseluruhan sulit tercapai.
Dan yang terakhir, persepsi perawat cenderung hanya pada satu tindakan yang berkaitan dengan keterampilan tertentu saja. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah melakukan operasi. Sekarang pasien kita ada 12. Langsung saja ya kita melakukan pembagian tugasnya. Yang pertama, kamu perawat Fatim itu melakukan pemberian obat pada pasien, dan kamu perawat Silvi yaitu melakukan perawatan dasar, kenyamanan pasien dan juga kebersihan pasien, dan kamu perawat Lubna yaitu melakukan monitor tanda-tanda vital dan juga observasi pada pagi hari. Baik Bu, saya akan mulai keliling untuk pemberian obat mulai dari jam 7.30. Mohon bantuan kalau ada pasien yang belum bisa minum obat sendiri. Saya akan bantu pasien mandiri dan menjualnya. Ada beberapa pasien baru dari IGD, jadi saya akan prioritaskan mereka. Saya memeriksa tanda-tanda vital semua pasien dari kamar 1 sampai kamar 10. Selamat pagi Bu. Pagi. Saya akan memberikan obat ya Ibu sesuai jadwalnya. Iya Bu, tapi kenapa ya sejak semalam dada saya terasa berat? Apakah itu karena efek obatnya? Oh, maaf ya Ibu, saya hanya bertugas memberikan obat. Nanti saya sampaikan ke perawat yang menangani kondisi Ibu. Baik Bu. Bisa ya Ibu. Setiap kali kami selalu ingin melihat kondisi kakak, tapi kenapa ya jawabannya selalu nanti disampaikan? Saya bingung harus ke siapa. Pelayanan hari ini berjalan dengan baik, semua fungsi terlaksanakan dengan baik ya. Namun saya dapat laporan dari pasien merasa tidak diperhatikan secara menyeluruh. Nah, maka dari itu kita sebagai perawat itu harus tetap menjaga komunikasi agar pasiennya itu merasa nyaman ya. Ya Bu, tadi saya sudah menanyakan kondisi atau perkembangan penyakitnya, tapi kami tidak bisa menjelaskan soalnya kami fokus pada tugas di masing-masing. Benar Bu, komunikasi antar perawat juga kurang. Jadi kalau ada perubahan kondisi itu sering lambat diketahui. Iya Bu, kadang juga pasien bertanya tentang obat kepada saya, tapi itu kan bukan tugas saya. Benar, kita akan menerapkan metode fungsional karena rumah sakit ini sudah menerapkan